pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Baik, Bu. Nah, jangan lupa ya, karena kita ini masih masa pandemi, untuk selalu menerapkan protokol 5M. Yang pertama apa, Nak? Pakai masker, Ibu. Mencuci tangan, Bu. Dua, Pakai masker. 3, Jaga jarak. Jaga jarak, Bu. yang keempat, Nggak keluar-keluar, Bu. apa ya? Di rumah saja, Bu. Apa sih Dina ini nggak keluar-keluar loh? Ya maksudnya di dalam aja, di rumah aja. Oh gitu. Iya. Maksud ini Bu bohong, nggak boleh keluar sama mamahnya, Bu. Nggak boleh keluar, Bu, sama mamahnya. Kemarin aku lihat Dina jalan-jalan, Bu. Bohong, Bu, dia. Nggak pakai Nah, masker. Dina, kalau tidak penting tidak boleh sering berpergian, ya Dina ya. Oke. Iya, Bu. Orang mau beli sepatu, Bu. Sepatunya kenapa? Sepatunya robek. Oh, robek. Nakal berarti kakinya ya. Nah, hari ini Aja dirobekin, Bu, sepatunya, biar dibeliin. lihat ini hadir semua, alhamdulillah, hadir tepat waktu, hebat ya anak-anak Ibu nih, disiplin. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ibu minta di sini, ayo pimpin doa hari ini. Kemarin kan sudah Nisbah. Hari ini gantian Baik. ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Ii. Nah, Ibu izin Sama-sama. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Jelas atau tidak? Sudah, Bu, jelas. Iya, baik. Nah, agar kita bersemangat dalam hari ini, sebelum belajar kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka. Siapa yang hafal? Ada yang hafal atau tidak? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Merdeka. Merdeka tetap merdeka. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tema 2. Subtemanya rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang pertama ya, Nak ya. Oh iya, Ibu mau mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Iya, pinter. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Hari ini Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah melalui teks yang berjudul Bunga Teratai, kalian nanti diharapkan dapat menyimpulkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan secara tepat. Kemudian,
Kalian nanti diminta untuk menunjukkan bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara mandiri. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu menguraikan pertanyaan dan jawaban dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dengan cermat. Selanjutnya, kalian bisa memberikan pendapat mengenai makna proklamasi menurut pendapat kalian sendiri. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu menunjukkan upaya untuk memaknai proklamasi kemerdekaan dengan penuh semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam tanah ya. Nah, lalu Selanjutnya, teks proklamasi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan teks proklamasi? Ayo Misbah, tolong bantu Ibu bacakan teks proklamasi. Baik, pinter. Terima kasih, Misbah. Nah, berkaitan dari teks tersebut, ada yang mau Ibu tanyakan nih. Kira-kira siapa sih membacakan teks proklamasi untuk yang pertama kalinya? Ayo, siapa? Ayo, Filda. Siapa, Filda? Soekarno-Hatta. Pinter. Kemudian pada tanggal dan tahun berapakah pertama kali teks proklamasi itu dibacakan? Tanggal berapa, Dina? Ayo Dina, mana ini Dina ya? Ayo yang siapa aja yang bisa deh. Tri mana Tri? Iya, Bu. Kapan coba dibacakan pertama kali teks proklamasi ini? Tanggal 17 Agustus, Bu. Tahunnya? 1945. Pinter. Jadi teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno atau biasa disebut dengan panggilan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan momentum yaitu peringatan Hari Kemerdekaan yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aspek kata tanya. Jadi aspek kata tanya itu ada 6. Yang pertama ada apa ini, coba dibaca nih. Rini, mana Rini ya? Rini? Ya, dibaca Rini, aspek kata tanya ada apa aja Rini? Aspek kata tanya ada 6. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Keempat, siapa? Kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Iya, pintar. Terima kasih Rini. Jadi nanti kita akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. 6 kata tanya tersebut ya. Yuk kita lihat cara penggunaannya seperti apa. Nah, kata apa? Kata apa ini digunakan untuk apa, Filda? Mana Filda ya? Untuk menanyakan peristiwa, Bu. Pinter. Kemudian, Dian. Kata siapa biasanya digunakan untuk apa, Dian? Tanya orang, Bu. Pinter. Menanyakan seseorang atau pelaku ya. Kemudian kapan? Dwi. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan apa, Dwi? Untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Pinter. Selanjutnya, Bani, ini Bani nggak ada suaranya ini Bani. Halo Bani. Bani jajan, Bu. Jajan Tadi ya. ketemu di depan. Lain kali kalau misalnya mau permisi dari Zoom atau dari Gimit, usahakan izin terlebih dahulu di kolom chat ya nak ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Di mana? Di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian mengapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, Ibu punya contoh kalimat nih. Dayu dan Benny
pergi bermain layang-layang di lapangan. Kira-kira dari kalimat Ibu tadi, kita bisa menerapkan kata tanya yang mana nih kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab atau tidak? Apa, Bu? Apa? Coba contoh kalimatnya seperti apa, Dina? Ya, Bu. Benny dan siapa tadi ya, Bu? Benny bermain apa di lapangan? Iya, pinter. Jawabannya? Main Layang-layang. layang-layang. Pinter. Selain kata apa? Kata tanya apa? Kata apa lagi yang bisa kita gunakan, Nak? Di mana, Bu? Pinter. Gimana? Coba gimana cara membuatnya hari ini? Di mana Benny bermain layang-layang? Pinter. Jawabannya? Di lapangan. Oke, baik. Nah, ada satu kata tanya lagi yang bisa kita pakai nih. Kata tanya apa kira-kira? Ayo. Siapa, Bu? Pinter, siapa? Coba contoh kalimatnya seperti apa? Siapa yang bermain layang-layang di lapangan? Iya, pinter. Siapa yang bermain layang-layang di lapangan? Siapa tadi? Benny, Bu. Pinter, Benny dan Dayu. Dari sini sudah paham ya cara penggunaan kata tanya dan 6 seperti ini? Boleh. 5 menit ya. Jangan jajan. Balik lagi ke limit lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya teks nih. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ibu minta Ii deh baca Ii. Nanti kalau Ibu bilang stop, boleh Ii pilih temannya untuk melanjutkan ya. Ayo Ii. Oke, siap Bu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya, stop ya. Nah, dari 2 kalimat ini tadi, kira-kira kata tanya apa yang bisa kita pakai di sini? Yo. Kapan proklamasi dilakukan? Kapan proklamasi pertama kali dilakukan? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pinter. Jadi kalian tahu ya, jadi kita nanti cari informasi penting berdasarkan teks yang tadi dibaca oleh Ii, itu juga sudah Ibu lampirkan di bahan ajar yang Ibu kirimkan melalui WA grup ya. Ya. Jadi nanti kalian membuat peta pikiran, di situ menuangkan 6 aspek kata tanya dimulai dari apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan juga kapan. Nah, setelah menyimak teks tersebut, nih contoh peta pikirannya sudah ada di LKPD nah ya. Di sini ayo menulis berdasarkan teks, isilah peta pikiran berikut ini. Tadi sudah diberikan contoh sama Ii ya. Apa? Apa tadi menanyakan kapan tadi ya? Kapan tadi menanyakan kapan berdirinya atau Hari Merdeka pertama kali diperingati, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, Ibu minta nih kalian kerjakan ini, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke, dari waktu 10 menit, Ibu mulai dari sekarang ya. Silakan bekerja. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah pada selesai ya. Yang pertama ngumpul, Ibu lihat ini ada Tri nih. Hebat Tri ini bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan Ibu lihat juga jawabannya sudah benar. Untuk kelompok yang lain, untuk teman-teman yang lain, ini masih Ibu tunggu ya. Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Ayo Dina, cepet Dina. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Lagi mikir. Kenapa Ibu kasih waktu? Biar kalian biasa disiplin dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, waktunya sudah habis. Ibu lihat sudah mengumpulkan semua. Terima kasih anak-anak. Nanti akan Ibu nilai ya untuk di penilaian selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat teks berikutnya. Enggak, dikit lagi mau. Di sini ada proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ayo Filda dibaca Filda.
Mana ini Filda ini? Ke toilet mungkin, Bu. Toilet. Boleh deh salah satu bantu Ibu baca. Baik, Bu. Saya baca, Bu. Nah, ini Filda dari mana Filda? Habis tutup pintu, Bu. Oke, baik. Sekarang Filda baca ya. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sikap puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Iya, jadi makna proklamasi itu bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi setelah kita mengikrarkan kemerdekaan, maka kita ini sudah diakui oleh negara lain. Jadi kita itu sudah merdeka, berdiri sendiri, dan juga bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Kemudian yang kedua, Filda. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Iya, jadi setelah kita merdeka, makna yang kedua yaitu kita mendapat pengakuan dari dunia luar atau dari negara-negara lain. Selanjutnya yang ketiga dibaca oleh Dwi. Mana Dwi? Halo Baik, Dwi. Bu. Oke, silakan Dwi. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki manfaat, dan negara yang mandiri. Oke, jadi menaikkan martabat bangsa yang tadinya kita tuh dijajah, kita tuh direndahkan, kita tuh diinjak-injak. Setelah kita merdeka, maka bisa menaikkan martabat bangsa kita karena kita sudah bisa memberikan pesan kepada negara lain bahwa kita itu sudah merdeka dan memiliki pemerintahan yang bisa berdiri sendiri secara mandiri. Kemudian yang keempat, Ibu yang baca ya, perjuangan sebagai negara baru. Jadi disinilah kita mulai dari awal, kita mulai bangun dari awal, dari pembentukan wilayah dan sebagainya, melakukan pembatasan wilayah dengan negara-negara yang tetangga. Kemudian kita di sini juga melakukan pemerintahan secara mandiri dimulai dari awal. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi pembacaan teks proklamasi itu merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Jadi setelah kita mengikrarkan tadi teks proklamasi, itu adalah awal dari masa kemerdekaan bangsa kita. Nah, itu adalah makna dari pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian nih, Ibu ada tugas, kalian bisa melihat di LKBD untuk tugas kedua. Kalian tuliskan apa makna proklamasi kemerdekaan menurut pendapat kalian sendiri. Jadi paling sedikit 3 ya. Kalian tuliskan 3 pendapat mengenai makna proklamasi kemerdekaan menurut pendapat kalian masing-masing. Yang seperti apa, Bu? Ibu contohkan 1 ya. Jadi makna proklamasi menurut kita sebagai pelajar adalah 1. Kita bebas menentukan cita-cita setinggi-tingginya. Kita juga bebas mendapatkan pendidikan yang layak tanpa takut dijajah. Jadi zaman dulu kan mau belajar aja susah, Nak. Karena apa? Karena negara-negara yang sudah menjajah negara kita itu tidak suka atau tidak menginginkan kalau bangsa Indonesia itu rakyatnya pintar. Kenapa? Karena kalau kita pintar, maka kita tidak mau dijajah dan kita tahu bagaimana cara menghadapi penjajah. Oke. Nah, dari LKPD ini kalian sudah ada instruksinya di situ, bisa mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Kira-kira. Halo. Kurang atau tidak waktunya 5 menit? 5 menit ya. Oke. Kita coba ya, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih nih, Bu lihat sudah pada ngumpul semua nih. Nah, karena di sini ditanyakan pendapatnya masing-masing, maka Ibu lihat nih jawabannya bervariasi dan Ibu lihat jawabannya sudah tepat. Terima kasih ya, Nak ya. Sudah mengumpulkan tugas tepat waktu.
Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa ini, Nak? Gambar apakah ini? Bunga teratai, Bu. Bunga teratai, Bu. Nah, jadi bunga teratai di daerah Bu. udah pernah lihat bunga teratai? Sudah, Bu. Pernah dulu di film Keluarga Cemara, Bu. Sekarang mah udah nggak ada. Kolam ikan. Di sawah aku lihatnya, Bu, di danau. Hidupnya Di kolam, di kolam. Oke, di kolam. Ada yang bilang di sawah. Oke, baik. Nah, sini kalian bisa lihat di sini ciri-cirinya apa sih? Dia tinggalnya di mana sih? Hidupnya di mana? Di air. Pintar. Jadi teratai ini memiliki ciri-ciri khusus karena dia termasuk tumbuhan yang hidup di air dengan sebutan hidrofit. Selain itu ciri-cirinya apa lagi? Dia memiliki apa? Memiliki apa ini? Gambar apa ini? Ayo. Memiliki daun yang berbentuk seperti apa ya, Bu, ya itu? Apa ya? Oh, kayak atap gitu ya? Iya, seperti atap. Nah, jadi dia memiliki daun yang lebar, tebal, seperti piring. Ya atau tidak? Iya, Bu. Seperti piring. Nah, Ya, Bu. untuk ciri-cirinya kita lihat di materi selanjutnya ya. Oke, bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tahu kan tadi ya udah disebutkan, Bu, pernah lihat saya, Bu. Oke, jadi tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di air. Mereka dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Jadi akarnya itu di dalam air ya, Nak ya. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Jadi karena daunnya tadi lebar, dia bisa mengapung dan dia tidak tenggelam. Kemudian, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai, larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Kemudian teratai memiliki batang dan rongga di dalamnya. Rongga itu berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas karena tadi sudah mendapat asupan oksigen dari hasil foto apa? Fotosintesis. Bu, bukan Fotosintesis. Foto selfie mah Filda itu sering foto selfie ya Filda ya. Nah, Filda suka foto-foto, Bu. iya, Filda suka foto-foto lain kali, fotonya lebih bermanfaat, bisa foto alam sekitar ya Filda ya. Oke, dari teks tadi itu adalah salah satu contoh satu tumbuhan, yaitu tumbuhan teratai dengan ciri-ciri beserta cara adaptasinya. Tugas kalian untuk LKPD ini, kalian menuliskan atau mengamati satu jenis tumbuhan yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya, kemudian cara adaptasinya. Nah, kalian bisa mencari tahu di lingkungan sekitar dan juga bisa minta bantuan orang tuanya untuk berdiskusi. Kemudian bisa mencari informasi lebih lanjutnya di internet ataupun sumber-sumber yang lain lah ya, boleh dari buku, boleh dari majalah dan lain sebagainya. Ibu kasih waktu ya, ini kayaknya cuma 10 menit cukup nih, oke? Nanti setelah kalian mengisi LKPD-nya, boleh kalian presentasikan ya, secara bergantian dan teman yang lain menanggapinya. Paham anak-anak? Halo? Mana nih pada? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, boleh kalian mengerjakan. Dan ini LKPD-nya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kumpul lagi di ruangan Gimit. Nanti kalian presentasi secara bergantian, kemudian teman yang lain menanggapi. Oke, silakan bekerja. Oke, baik. Ini sudah mengumpulkan semua nih. Ibu lihat nih di WA Group sudah pada mengirimkan tugas. Terima kasih ya, Naya. Ibu minta salah satu nih untuk presentasi nih. Coba, Misbah. Tadi mencari tahu tanaman apa nih, Misbah? Oke, terus ciri-cirinya apa?
Pinter. Kemudian? Pinter. Terus cara adaptasinya dia tumbuhnya di daerah seperti apa, Misbah? Iya, jadi maka dia tidak akan tumbuh dengan subur ya kalau tanahnya tidak subur. Nah, untuk materi hari ini Ibu rasa udah selesai. Nah, Ibu mau nanyakan nih, pelajaran hari ini yang kita pelajari apa aja? Ayo. Yang pertama, siapa yang berani menunjukkan tangannya? Menjawab pertanyaan dari Ibu, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Dwi, Bu. Oke, Dwi. Silakan Dwi. Yang pertama tadi kita membuat kalimat tanya dengan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana. Terus yang kedua kita belajar tentang teks proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga kita belajar tentang tumbuhan beserta ciri-cirinya dan yang ada di lingkungan kita. Pinter. Jadi hari ini kita sudah melajari 3 materi ya. Dan Ibu lihat kalian juga sudah bisa menguasai materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan pelajari materi yang masih berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan ya, Nak ya. Kemudian, tadi Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi ya, melalui WA Group ya. Nanti dikerjakan. Pengumpulannya paling lambat jam 3 sore Ibu tunggu. Karena Ibu lihat ada beberapa dari kalian HP-nya dipakai sama orang tuanya untuk kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti jam 3 Ibu tunggu pengumpulan terakhirnya karena mau Ibu koreksi. Dan Ibu mempersiapkan materi untuk berikutnya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Ayo siapa yang hafal? Ayo Bani, coba Bani, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Iya Bu, mari teman-teman kita bernyanyi Bagimu Negeri. Oke, terima kasih Bani, terima kasih anak-anak. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita baca doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini yang dipimpin oleh Ibu mau Tri aja deh, ayo Tri, pimpin doa Tri. Mari teman-teman, kita membacakan doa setelah belajar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Tri, terima kasih anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.